Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambaluga masih kembali kita bertemu dalam lebih dekat dengan legislator Kota Makassar. Legislator DPRD Kota Makassar tepatnya. Hari ini kita sudah melalui banyak episode Sambalu mengikuti satu demi satu, apalagi Sambalu yang berada di wilayah Bapak Ibu Dewan kita ini pasti ingin tahu dan ingin mendengar bagaimana visi misi ke depan, apa yang ada, pengalaman kemudian inspirasi ya. Nah, hari ini kembali kita bersama Pak Adi Rasid Ali, Pak Ara ya seperti biasanya. Yang lalu kita baru membahas tentang Banggar, beliau kan koordinator Banggar. Nah, membawahi seluruh komisi. Ya, jadi komisi A, B, C, D, E. Nah, itu sudah dijelaskan sedetail-detailnya dan kita jadi tahu. Berikutnya Pak Ara ini panggilan populernya ya. Pak Ara ini adalah Ketua DPC Demokrat, Partai Demokrat Makassar. Jadi semua sudah tahu juga itu. Dan yang paling penting dijuluki sang vokalis. Mari kita bincang lagi dengan sang vokalis ya. Vokalis dalam pengertian seperti itu ya Sambalu. Nanti kita ulang apa itu sang vokalis. Assalamualaikum Pak Ara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uni. Terlihat fit ini Pak. Iya, alhamdulillah. Harus fit juga karena maraton terus kerja-kerja ini. Iya, alhamdulillah. Udah mau pilek masalahnya. Jangan pilek Pak. Suara tadi dibutuhkan ya, mendengarkan didengarkan oleh Sambalu kita. Oh ya, sang vokalis ini kan artinya kritis ya, kritis terhadap segala program yang berputar di seputaran Banggar, bahkan di eksekutif. Eksekutif adalah Pak Wali Kota kita ya, pelaksana pemerintahan yang tertinggi. Nah, ini biasanya beliau kritis, kemudian mengamati, mendetil semuanya, lalu memberikan solusi yang terbaik untuk kota. Iya, baik. Uni mau tanya-tanya lagi ini Pak Ketua. Iya. Bisa ya Pak Ketua? Boleh. Ini dulu itu ada dalam catatan track record Bapak, ada seorang direktur yang bernama Willy Koja. Ya, Willy Koja ini sebuah lembaga survei triprestasi. Kalau Uni tidak salah seperti itu catatannya. Ini Willy Koja menilai dan memberikan apresiasi, menilai dan mengapresiasi, mensurvei itu pemimpin juga para wakil rakyat. Nah, Bapak mendapatkan penghargaan itu. Bisa cerita sedikit Pak itu tentang Pak Willy Koja dan penghargaan itu? Itu udah lama ya sebenarnya itu, sampai lupa-lupa juga. Untung diingatkan. Jadi memang saya sebagai anggota dewan tidak mengejar penghargaan sebenarnya ya. Tapi memang saya sebagai wakil rakyat saya mau bekerja. Ya, sebagai wakil rakyat namanya parley. Saya selalu menyampaikan bahwa parley itu bicara. Ya, memang ketika begitu kita menjadi wakil rakyat terpilih, maka ya harus bekerja dan harus bersuara. Kalau tidak bersuara ya patung jadinya kan. Nah, itulah yang saya lakukan selama saya menjadi ketua. Mungkin itu yang Willy Koja melihat itu, saya cukup kritis. Namun kritisnya itu bukan sekedar ngomong doang, tapi bicara ada isi. Kritik itu boleh, tapi jangan juga mengkritik nggak ada isinya gitu. Harus jelas yang kita mau bicarakan apa. Namanya politik ya. Kadang-kadang kita mau bicara A, kita ke B dulu. Jadi cuma ada cara semua untuk bagaimana. Dan selalu harus ada momentum yang tepat. Masalah apa, soal apa ya kita harus masuk di situ, dan itu bisa cepat ditahu oleh ya pemerhati yang melihat kerja-kerja kedewanan kita. Kira-kira begitu. Seperti itu ya. Jadi kategori itu adalah pemimpin atau eksekutif lalu wakil rakyat. Nah, Bapak salah satu yang mendapatkan. Berarti ketika itu Pak, spirit maupun semangatnya benar-benar dipacu untuk rakyat. Ini kan diharapkan tetap konsisten ke depannya. Iya. Silahkan harus. Jadi rakyat itu tidak bodoh. Rakyat itu selalu melihat si A ini, anggota dewan yang kami pilih ini,
dia akan selalu lihat dengan berita-berita ya. Oh ini bicara apa tidak bicara. Oh ini ada aspirasi kami, ini bisa dia laksanakan, dia bisa penuhi. Oh ini anggota dewan bisa bicara. Kan beda, ini anggota dewan sembako. Dia terpilih karena sembako, beda-beda lagi gitu. Iya. Jadi memang kembali lagi kita mampu memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat. Kita kan ini sebenarnya outsourcing. Outsourcing itu 5 tahun bisa dipakai, bisa tidak. Yang mengoutsourcingkan kita ini rakyat. Kalau rakyat masih mau pakai kita, ya kita terpakai lagi. Kalau rakyat sudah tidak suka kita, kita nggak dipilih. Jadi kita ini anggota dewan outsourcing, bukan ASN. Jadi selama 5 tahun dia harus perlihatkan kerja-kerja politiknya. Iya, baik. Ini kan Pak Ara bukan 5 tahun, 14 tahun lebih Pak ya. Artinya chemistry-nya dengan masyarakat di Dapilta itu berarti bisa merawat Dapil, kemudian sangat dekat dengan Dapil. Dari seluruh Dapilnya Pak Ara, yang mana yang banyak sekali yang bisa diselesaikan atau banyak masalah yang masih jadi PR begitu Pak? Ya kalau Dapil saya ya kayak musim banjir ini ya banjir ya di Blok 10 di Manggala itu hampir ini sekarang udah bisa jadi ini 1, 2, 3 1 minggu kemudian ada ya genangan, bukan genangan ya, jadi banjir lagi. Kita pakai sanpan, pakai perahu lagi turun di itu. Jadi itu yang masalah tiap tahun ya. Karena memang di sana daerah cekungan ya. Kedua juga tidak cukup hanya pemerintah saja. Harus Pemprov, Goa, Maros ikut bertanggung jawab membiayai dan balai. Itu lebih kepada itu aspirasinya. Kemacetan ya, kemacetan ini ya memang Makassar luar biasa. Coba aja sore-sore Mbak Uni, gila apalagi di Alauddin, di Antang, Bukit Baruga, itu kemacetan luar biasa. Makanya kayak itu kita selalu menyampaikan ke Dinas Perhubungan Kota Makassar, koalisi kan tidak cukup. Dinas Perhubungan itu harus merekrut, memberi pelatihan kepada orang-orang yang bertugas berpakaian Dinas Perhubungan tentang pelatihan lalu lintas. Nah, itu yang kita salah satu rekomendasi KATI gitu. Itulah banjir, kemacetan. Itulah. Jadi itu 14 tahun itu Pak ya yang ini selain yang selalu berputar yang urgen ini tentang penganggaran pada eksekutif, dan itu tentu yang jalanan menyebabkan juga kemajuan untuk kota kita, yang mana distressing dan yang mana yang sangat penting untuk Kota Makassar. Tabe Pak Ketua, sebagai koordinator membawahi 25 orang, ini Uni mereview penjelasan Bapak yang kemarin. Tentu itu berbagai kepentingan dibawa oleh Bapak Ibu Dewan yang lain. Berbagai kepentingannya, tentu mereka mengacu ke dapil-dapil mereka. Nah ini bagaimana Bapak mengarrange supaya mereka ini yang lebih prioritas. Ini bagaimana itu Pak? Bisa cerita sedikit? Untuk usulan masyarakat ya? Iya, gitu. Ya, namanya di Musyawarah juga, contoh Musyawarah ya. Tingkat kelurahan itu disaring, masuk kecamatan disaring, masuk di Musyawarah tingkat kota disaring. Jadi semua kelurahan tersaring, masuk di kota ini. Kenapa tersaring semua? Karena anggaran nggak cukup. Maka tersaringlah. Berarti kita bicara skala prioritas. Di Kelurahan Tamamau, contoh, apa skala prioritas itu? Oh, ada jembatan di kanal yang harus dibuat di situ. Maka itu prioritas dia dikasih. Berarti anggaran di kelurahan lain menipis. Karena dia udah dikasih pagu. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak bisa juga Tamamau sendiri, karena ada kelurahan lain, kecamatan lain. Jadi anggaran Panjang Satu Botol ini dibagi 15 kecamatan. Jadi pasti ada yang cukup, ada yang tidak tercukupi, tapi lebih banyak yang tidak tercukupi. Jadi ya kembali lagi skala prioritas. Baik Pak. Itu mereka yang tidak lolos, misalnya sudah diprioritaskan yang utama Pak, yang tidak lolos itu masukkah lagi pada tahun berikutnya? Masuk lagi di tahun berikutnya untuk ini. Makanya saya katakan kalau ada yang tidak lolos, lurah harus memberi di papan himbauan, pengumuman di setiap kaca-kacanya itu
bahwa inilah hasil musrembang yang bisa dikerjakan tahun ini yang tidak bisa dikerjakan karena anggaran tidak cukup. Harus ada keterangan. Iya, alasannya. Nah, selama ini belum diberi, lurah belum menyampaikan itu. Iya. Nanti ada musrembang baru orang bertanya kenapa begini. Padahal cukup Anda masukkan di kelurahan papan himbauan, pengumuman, terus Anda SMS semua grup RT RW, kan pasti ada grupnya itu. Iya, betul. Bahwa Pak, ini loh hasil musrembang kita yang jalan di RT ini, RW ini. RW ini belum jalan karena ada masalah hukum, ada masalah ini, masalah ini. Iya, jadi ada semacam papan bicara begitu iya, Pak papan ya. bicara. Komunikasi. Papan bicara kan bisa manual, bisa di grup WA. Betul. Iya, baik Sambalu, jadi tidak selalu hasil musrembang itu langsung terrealisasi saat itu juga. Tadi ada catatan dari Pak Ara bahwa itu akan digeser pada tahun berikutnya. Makanya jangan ada yang mengeluh percuma kita musrembang tidak jadi perhatikan. Nah, jangan begitu. Karena itu tadi ada skala prioritas. Nah, Uni juga mau tanya ke Pak Ketua ini. Kan di RT RW itu ujung tombak yang tahu masyarakat itu Pak RT, Ibu RT, Pak RW, kemudian kalau layanan sosial yang lain seperti imam, ya, kemudian guru ngaji, pemandi jenazah, ini kalau tidak salah itu dulu kan berjalan seperti biasa Pak, tidak terperhatikan. Nah, dalam catatan itu juga Bapak konsen ya melihat, Uni lihat konsen terhadap pada pucuk-pucuk pucuk-pucuk penggerak di dalam masyarakat terbawah. Jadi RT RW itu pucuk, kemudian Pak Imam juga pucuk, pemandi jenazah juga pucuk pelayanan di masyarakat bawah. Nah, ini bagaimana memperhatikan mereka begitu Pak? Iya, mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan di Makassar ya, RT RW, imam masjid, guru mengaji, guru sekolah minggu, pemandi jenazah, semua ini adalah memang ditunjuk dengan keahliannya dan kemampuannya untuk menjadi RT RW dan lain-lain. Nah, tentunya untuk menghargai itu semua kita berikan insentif, honor, baik pemandi jenazah, guru mengaji dan lain-lain. Itu ada insentifnya, adalah bentuk perhatian kami pemerintah DPR kepada mereka semua, dan itu kita sudah lakukan. Pemandi jenazah kalau tidak salah 1,8, apakah per 6 bulan saya nggak tahu ya. Itu yang sudah kita lakukan. Baik Pak, jadi itu dianggarkan di penganggaran kota Pak, diteruskan ke pemerintah kota. Oke. Jadi pemandi jenazah itu juga diperhatikan oleh Bapak Ibu di Dewan ya Sambalu. Nah, ini kalau yang baru tahu tanya Mi kemana selama ini? Apakah tidak terdaftar Ki? Gitu ya. Jadi mesti tanya. Mungkin sebagai pemandi jenazah tidak terdaftar Ki di kantor lurah, tidak terdaftar di RT RW. Jadi itu. Nah, tabe Pak Ketua, ini guru ngaji, imam masjid, itu semua ada jadi insentifnya. Ada. Cuma kadang-kadang ada kuota ya, pamannya di kelurahan di Panakukang, dia Karwisi katakanlah, guru mengajinya banyak. Atau RT RW-nya guru mengajinya banyak. Biasa itu di rolling karena saking banyaknya guru mengaji kan. Ini mendapat insentif imam masjid karena kembali lagi anggaran tidak cukup. Gitu. Jadi di rolling ya. Rolling masjid satu dengan masjid berikutnya. Imam masjid. Itu yang saya dapat informasi dari Kesra. Baik. Itu di bawahnya Depak Pak maksudnya. Kalau misalnya imam masjid kan urusan spiritual agama. Guru minggu juga. Pasti ada. Kalau kan ada BKPMRI, Depak pasti ada hubungannya ya. Kalau pemerintah kota ini kan terkait dengan insentif yang kita berikan, tentu ada koordinasi, baik ke Depak, kota semua. Tapi kita kan memberikan honor ya, sebagai bentuk pelayanan di masyarakat, penghargaan. Baik, itu ya Sambalu. Pernah ada berita kemarin sempat viral. Seorang guru ngaji itu diberikan seleri 300.000, tapi bukan di Sulawesi Selatan Pak, di luar Sulawesi Selatan. Itu jadi ramai. Kita di Makassar care dan peduli, dan angkanya memang tidak
tidak banyak sekali, tetapi sederhana begitu Pak ya. Kalau guru ngaji berapa Pak itu diposkan oleh Bapak Ibu di Dewan? Wah, guru mengaji itu ada 1 juta ya, tapi dibagi per 6 bulan, jadi nggak banyak juga. Tapi ada catatannya dia, Kesra itu ya macam-macam nih guru mengaji. Nah ini guru mengaji itu 1 juta ya, insentif jadi 1,5 juta. Iya, 1,5 juta. Itu per berapa bulan itu? Guru mengaji, pengurus mandi jenazah 1,8, ini dibagi lagi. Terus imam rawatib 1 juta, mubalik 1 juta, penghafal Al-Quran 1,5. Jadi ada ini ya, jumlah pekerja keagamaan. Ini dari Kesra ya. Kesra ya Pak. Jadi semua itu mendapat apresiasi dari pemerintah kota, juga dari DPR. Mungkin ada yang baru tahu ya Sambalu tentang itu dan menganggap itu hanya bagian dari swadaya masyarakat untuk memberikan semacam motivasi, dorongan kepada bapak-bapak kita yang mengajarkan ngaji, memandikan jenazah. Ternyata ada di dalam perhatian Pak Wali Kota kita maupun oleh Bapak Ibu kita di Dewan. Iya, Sambalu yang mendengarkan podcast ini, mendengarkan by Radio Gamasi 105,9 FM, bisa kirim-kirim chat kalau ada mau kita tanya langsung dengan Pak Ara ya, silakan nanti Uni bacakan chat Pak langsung kepada beliau. Oh ya, Uni tanya lagi ini Pak Ketua. Dulu ketika COVID, Pak Ketua, ini kan dulu tidak terlalu lama, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu COVID itu Pak Ketua juga sangat proaktif terhadap pengawasan. Itu bisa cerita sedikit Pak? Oh iya, waktu COVID itu ada 380 miliar yang saya anggarkan. Bayangkan itu besar sekali itu duitnya, itu kalau dibeli cendol itu banyak banget. Satu sulsel Pak. 380 miliar itu saya geser untuk anggaran COVID. Memang harus digeser karena pemerintah pusat yang menginstruksikan. Maka kita geser itu untuk membeli apa? Alkes, alat-alat kesehatan COVID dan macam-macam, pengamanan juga, untuk sembako. Itu luar biasa karena pada saat COVID itu boleh dikatakan emergency ya. Jadi salah satu ekstra lah, ordinary lah. Ini harus menjadi perhatian khusus, maka anggaran pun khusus. Kadang-kadang di situ mengatakan bahwa belanja COVID itu tidak bisa ada dikhususkan. Sampai ada bahasa nggak bisa diaudit karena ini hal-hal yang sifat emergensi, tapi buat saya tetap harus bisa diaudit. Karena jangan sampai itu bisa disalahgunakan. Begitu Pak ya. Untuk sana ya faktanya banyak kan masalah COVID itu yang masalah hukum juga. Karena ya itu tadi soal sembako apalagi. Jadi bagian dari pengawasan juga Pak ya. Jadi itu masyarakat tahu itu dan mendengarkan tentang itu, dan COVID sudah berlalu, tetapi cerita tentang anggaran itu Pak masih. Tapi kita anggaran sampai anggaran DPR kita aja 10 miliar kita kasih ke Dinas Sosial waktu itu untuk dibelanjakan pembelian sembako. Jadi kita dipotong reses kita semua. Karena waktu itu reses tidak bisa bertatap muka. Betul. Oleh karena itu uang reses itu sebesar 10 miliar kita geser. Memberikan ke Dinas Sosial untuk memberikan sembako. Selama 2 tahun itu Pak ya? 2019-2020. Jadi memang aktivitas reses tidak kita dengar ya ketika itu, tapi itulah karena nggak bisa tatap muka. Benar ya. Sambalu, Pak Adi Rasid Ali, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, ini menjelaskan ya beberapa, kita flashback sebenarnya, ini flashback pada masa itu, dan kita akan cerita lagi tentang masa sekarang dan masa depan. Tabe Pak Ketua, ini mau pesta demokrasi. Ya, Partai Demokrat itu pasti esensinya juga demokrasi. Bagaimana menurut Bapak Pak Ketua tentang demokrasi kita sekarang ini? Demokrasi ini tempat kita harus bebas menyampaikan semua pendapat ya. Cuman saya selalu mengatakan bahwa di era kepemimpinan Bapak Jokowi sebenarnya sebelum Jokowi masuk demokrasi sudah ada.
Sekarang pertanyaannya, demokrasi sekarang sudah bagus apa tidak? Iya. Buat saya seolah-olah bagus, tapi ternyata tidak. Iya. Tapi ya, itulah kenyataan demokrasi di Indonesia. Ada yang mengatakan gaya orde ini seperti orde baru. Iya. Bisa ya, bisa tidak. Orde baru dengan gaya baru, ya bisa tidak, bisa ya. Iya. Tapi kembali lagi, masyarakat harus bisa menyampaikan pendapatnya tanpa harus dihalang-halangi. Iya. Nah, demokrasi ini harus juga bertanggung jawab, tidak sekedar berbicara, tapi tidak jelas. Nah, buat saya demokrasi harus dituntun ke tempatnya di atas rel. Jangan sampai demokrasi juga ke bablasan. Baik, itu aja. Kalau saya demokrasi ini jalan. Contoh, kita akan memilih pilpres dan memilih pemilihan legislatif. Ya, pilihlah pemimpin yang baik, jangan memilih pemimpin yang menawarkan duit atau menawarkan sembako, tapi pilihlah pemimpin, kira-kira pemimpin ini mampu memimpin Indonesia, kira-kira begitu. Dan anggota dewannya. Baik, jadi ya demokrasi kita tidak baik-baik saja, tetapi terus berusaha untuk baik. Ya, itu bagian dari perjuangan. Nah, Pak Ara, kalau sekarang ini ibu-ibu itu di rumah itu banyak yang mengeluhkan, Pak. Kodong mahalnya beras, mahalnya alat-alat apa namanya nih di dapur ya, sembako, mahalnya ini, mahalnya itu yang didapatkan oleh bapak atau kepala keluarga itu kayaknya sekarang nggak cukup nih, Pak. Uang tabungan itu dikorek, dipakai untuk tidak ada nih yang apa namanya, susah dicari orang yang bisa menabung saving, Pak. Karena kondisi sekarang itu bagaimana, Pak? Ya, memang ini luar biasa ya. Ini tema masalah ini kan sampai di pilpres. Juga soal bagaimana kepastian dengan sembako, harga sembako yang semakin naik. Memang harus ada intervensi, harus ada intervensi pemerintah dalam kaitan untuk ada pasar murah, membuat pasar murah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sesering-seringnya, agar bisa mengintervensi harga telur yang naik, mengintervensi harga beras yang naik. Harus ini. Kalau tidak dilakukan itu ya susah. Harus ada intervensi. Memang pemerintah harus hadir. Kalau tidak melakukan intervensi, ya seperti itu. Harga beras sekarang, contoh harga beras. Kenapa mengimpor beras? Kadang-kadang beras lokal lebih mahal daripada beras impor. Jadi kan ada yang menahan. Jadi terpaksa pemerintah mengimpor beras karena beras lokal lebih mahal dari beras impor. Kenapa lebih mahal dari beras impor? Beras lokal lebih mahal karena ternyata ada jaringan untuk pupuk. Ini yang terlalu besar biayanya. Yang pemberian pupuk, harga pupuk. Ya, ini yang harus distabilkan. Ini saya sudah bicara pilpres ini. Ini yang terlalu banyak pos-pos yang dilewati sehingga harga pupuknya naik, membuat harga berasnya juga naik, biaya produksinya naik, biaya. Akhirnya pemerintah banyak mengimpor beras karena lebih murah beras dari luar. Seperti itu, Pak ya. Mafia-mafia ini yang harus diberantas. Mafia-mafia pupuk, mafia yang penyedia sembako, 9 bahan pokok. Ini kan kita tahu banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Mereka sendiri baku telepon, baku SMS, tahan ku itu tahan ku itu, tahan. Akhirnya naik. Jadi kadang-kadang dibutuhkan ketegasan dari pemerintah. Ini udah jauh bicara nih. Kalau bicara lokal, intervensi pasar kita. Kalau kita bicara Kota Makassar, pemerintah harus melakukan intervensi pasar, menjual pasar murah, bikin pasar murah tiap minggu. Pasti pedagang-pedagang itu dia kasih turun harganya. Kan ada pasar murah. Ini persoalan, Pak, bukan hanya nasional, Pak, karena Makassar juga merasakan. Unik di acara itu tiap hari itu ibu-ibu tidak ada nih beras 10.000, di bawah 10.000, Kak Uni. Kenapa ya? Yang ada itu 10.000 naik ke atas 11.000, 12.000, 13.000, 14.000. Dulu 2 bulan lalu itu masih ada 7.500. Sekarang itu sudah 10.000. Jadi naiknya ya lumayan memberatkan masyarakat Makassar khususnya. Nah, Pak,
intervensi yang Bapak maksudkan itu apakah dipus juga oleh Dewan? Ini maaf, unik kepo juga ini. Iya, malah kami menganggarkan di Komisi D, KESRA, namanya Kesejahteraan Rakyat, untuk menganggarkan pasar murah. Dan ada juga pembagian sembako, pasar murah untuk pemerintah Kota Makassar ke beberapa kelurahan. Ada. Kita anggarkan untuk, ya itu tadi intervensi. Intervensi itu untuk mengantisipasi pedagang-pedagang yang menjual bahan telur terlalu mahal, beras terlalu mahal, kita intervensi jadi subsidi, disubsidi oleh pemerintah. Iya, baik. Seperti itu ya, Sambalu. Jadi wakil rakyat kita pun bergerak mengintervensi, ya diarahkan ke para eksekutif. Kalau di kota itu Dinas Perdagangan, Pak? Iya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jadi perdagangan dan perindustrian. Bekerjasama dengan PD Pasar ya pasti. Iya, gitu. PD Pasar. Baik, ini unik, coba baca ya. Ada chat satu menanyakan seperti ini. Assalamualaikum Pak Ara. Ya. Semangat Ki. Oh ya, selalu semangat ya Pak Ara di sini. Selalu ada di mana-mana ya Pak Aranya. Mau Kak tanya ini Pak Ketua. Soal posyandu, itu posyandu bisakah ditambah durasinya? Karena yang kita tahu ini selalu tiap bulan 1 kali Ji. Sementara untuk menghapuskan stunting tidak cukup sekali diberikan gizi. Nah, bisakah itu Pak ditambah durasinya untuk balita itu Pak? Tabe. Durasi apa dulu tuh? Durasi gizi. Iya, gizinya. Ya, sebenarnya itu sudah ada. Kalau penambahan durasi itu boleh, itu di Dinas Kesehatan ya. Iya. Memberikan anggaran ke posyandu. Kan ada kader posyandu itu. Iya. Diberikan insentif. Terus untuk minum dulu ini, sorry. Iya, silakan Pak Haus. Itu dan ibu-ibu yang datang ke posyandu itu kami kemarin mengusulkan untuk penyediaan bubur kacang hijau. Iya. Ada susu juga. Susu. Ya, susu kaleng, apa saya nggak tahu apa namanya itu. Nah, kalau bicara durasi, saya kira soal manajemen saja. Pihak Dinas Kesehatan dan posyandu dipertebal kegiatan posyandu itu agar bisa lebih mencegah stunting, gizi buruk. Kan sekarang lagi galak soal stunting ya, gizi buruk. Bagaimana bukan pada saat melahirkan, mengandung 9 bulan, bagaimana diberikan gizi ibunya agar memberikan nutrisi yang baik kepada janin. Iya, begitu Pak ya. Jadi durasi penambahannya yang biasa kita dengarkan di masjid itu diumumkan ibu-ibu yang punya balita kumpul di posyandu. Tapi itu cuma sekali di awal bulan. Jadi benar juga ini ibu minta supaya 3 kali. Kalau tambah 3 kali berarti tambah anggaran itu Pak. Oh, sebenarnya bisa disiasati sih. Iya. 3 kali. Sekarang kan begini, pemerintah harus hadir. Kita kan masa depan bangsa Indonesia ada di bayi yang akan lahir. Jadi memang pemerintah harus memberikan anggaran. Contoh ya bubur kacang hijau, apalagi kan susu. Ini pilpres semua nanti calon-calon presiden kan punya janji masing-masing nih. Iya Pak. Mau kasih makan siang, mau kasih bagi anak sekolah, alhamdulillah. Ada mau kasih susu, alhamdulillah. Ya kita lihat. Nah, sekarang pertanyaannya kan janji itu kan bisa ditepati, bisa nggak ditepati. Nah, kalau saya ya harus dilakukan. Uang itu uang dari hasil pajak PBB, pajak listrik dan lain-lain itu digunakan semua untuk rakyat. Kita kan semua bayar pajak, bayar PBB, bayar sampah, ya digunakan kembali untuk rakyat. Baik. Saya kira bisa. Bisa Pak ya, jadi itu Ibu jadi bisa saja sampai 3 kali Bu. Ya tergantung Dinas Kesehatan ya, kemudian bagaimana pendekatannya kepada eksekutif, kemudian kepada wakil rakyat kita. Tabe Pak tentang KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ini ada yang dapat, kemudian yang sudah dapat itu sebenarnya sudah baik keadaannya. Terus dia dapat KIS, kartu KIS. Kemudian yang lain, kenapa saya tidak dapat? Dia sudah dapat. Begitu dia terus dapat begitu Pak. Ini di tengah masyarakat terjadi begitu. Iya. Ya, Kartu Indonesia Sehat biasanya itu penerima PKH. Penerima Keluarga Harapan itu pasti mendapatkan kartu KIS.
dan biasanya juga mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pelajar. Nah, kalau dia tidak mendapatkan KIS, biasanya dia sudah lepas dari masuk golongan prasejahtera. Atau dia tidak ada kakak. Harus ada kakaknya. Biasa secara administrasi dia tidak lengkap, maka nggak dapat KIS. Atau dia sudah mulai, kan nggak mungkin semua orang miskin terus kan. Makanya itu ada penyuluh yang bagaimana si warga ini tidak harus miskin terus, tapi keluar dari kemiskinan. Ketika dia keluar, maka dia dihilangkan dari KIS. Sebenarnya begitu. Tapi ada memang yang tidak ada kakaknya, itu harus diurus. Baik, Pak. Karena semua beda data. Baik. Ini BLT kan dulu dirintis oleh Pak SBY. Jadi ini Pak SBY yang terus memperhatikan bagaimana warga yang di bawah garis kemiskinan bisa naik-naik sedikit. Nah, ini sampai sekarang terus dikawal oleh Partai Demokrat. BLT, KIS, itu semua masih zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan karena dia ketua partai saya ya, pendiri, tapi faktanya begitu. BPJS. Baik. Alhamdulillah sampai sekarang. Seperti itu. Iya, ini sampai makin di penghujung waktu. Bapak sepertinya mau rapat lagi, jadi Sambalu ini udah ngantuk-ngantuk lagi nih. Kemarin episode pertama ketiduran saya. Itu bisa jadi Sambalu. Ini apa soundtrack apalah behind the skin. Di belakang layar. Di belakang layar. Ini Pak Ara, Uni wawancarai, serius Uni wawancarai. Beliau sempat tertidur 2 menit. Jadi ini kami mau viralkan ini Pak Ara. Jadi apa ya, cerita lucu di balik podcast. Iya, seperti itu, luar biasa. Cerita lucu. Iya, luar biasa Pak ya, karena dari pagi sampai malam ini bisa kita maklumi kelelahan, kemudian tiba-tiba harus berpikir, kemudian sudah capek lelah. Duduk juga, capek duduk Pak. Makanya ini kadang jalan jogging. Pak Adi Rasid Ali, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ya, Sambalu, dan Ketua DPC Partai Demokrat. Nanti kita ketemu lagi, tapi Uni mau minta ini closingnya Pak untuk sesi ini. Bapak mau menyampaikan apa Pak? Silakan. Ya, yang pertama ya di dalam ini kan musim hujan ya. Ya, saya harap rakyat hati-hati ya. Apalagi potensi angin kencang sekarang, banyak pohon tumbang. Agar kalau lagi kencang angin kalau tidak terlalu penting keluar, jangan keluarlah. Apalagi kalau naik kendaraan motor pada khususnya. Jadi lebih kepada itu, dan ini hati-hati anak-anak bermain, karena banyak ini main-main hujan itu tersengat listrik. Kemarin ada di televisi itu meninggal di Beringkanaya. Lebih kepada yang kekinian sekarang, hati-hati saja di dalam musim hujan yang cukup El Nino ini seperti itu. Baik Sambalu, seperti itu ya pesan Bapak Ara. Dan mohon diingat untuk Dapil 4 ya, Manggala Panakukang, juga warga Kota Makassar, ingat itu, jaga anak tak, jagai anak tak, jagai keluarga tak, supaya dampak dari keadaan ini bisa kita hindari sama-sama. Tetap waspada Ki. Baik Kak Uni pamit, nanti kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Pak Adi Rasid Ali dari Partai Demokrat, masih bisa ketemu lagi Pak? Oke, sip. Iya. Kapan saja boleh. Makasih banyak Pak. Kami pamit ya Sambalu, nanti kita lebih dekat lagi dengan legislator DPRD Kota Makassar. Uni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.